Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 sampai ke 6 agar kita bisa memahami kebenaran firman Allah, hidup kita lebih baik dan lebih benar. Kita akan belajar tentang eksposisi eksegetis. Ada banyak bentuk khotbah pelajaran yang bisa diberikan dalam proses mengkhotbahkan atau mengajarkan Alkitab. Pesannya bisa topikal atau biografikal atau doktrinal atau berkaitan dengan masalah tertentu. Hal ini tentu bisa dalam bentuk deklarasi atau dalam gaya mengajar atau dialog dalam jemaat, dan bisa memiliki jangka waktu apapun. Ada keragaman besar dalam hal ini, dan beberapa keragaman bisa memperkaya setiap kelompok. Tapi pada intinya adalah pertanyaan mengenai hubungan pesan itu dengan kitab suci. Bagaimanapun juga kita harus mengajar dan memberitakan firman-firmannya dan bukan ide kita. Jadi eksposisi eksegesis bisa menjalankan perintah itu dengan jelas. Saat ini kita melakukan khotbah atau mengajar secara ekspositori. Pesan yang kita sampaikan sangat terikat erat dengan teks sehingga orang bisa tahu idenya dari Tuhan dan Tuhan bisa memberkati firman-Nya. Pemberitaan kita bersama dengan menerapkan praktisnya akan sangat berguna jika berasal dari dan melalui firman Tuhan. Berlatihlah untuk kita belajar lebih baik agar dengan secara eksposisi, artinya inti dari keseluruhan pesan berasal dari teks Alkitab. Di dalam konteksnya, sebagaimana maksud dari penulisannya, telusuri seluruh bagian unit hingga bagian terbahas dan yang dihubungkan, sehingga orang bisa belajar kitab suci dalam proses selain tema, maksud, dan doktrin yang dikemukakan dari eksposisi tersebut. Ada saatnya kita akan menggunakan bentuk presentasi lain, tapi hal ini harus ada di inti setiap pelayanan, yaitu memberitakan dan mengajarkan firman. Dan Tuhan akan memberkatinya, dan orang akan mengerti dan tidak ingin kita menyampaikan firman Tuhan seperti sebelumnya atau pesan yang kurang terkait dengan teks. Kita merasa sangat berarti mengeksposisi perjanjian lama secara umum. Secara khusus adalah Mazmur. Orang tidak hanya mendengar pesan dari bagian Alkitab itu saja, tapi sebagian besar tahu perjanjian lama dan mencintai Mazmur yang memberikan ekspositor jalan mulus ke hati mereka. Jika kita mulai melakukannya, mengembangkannya dan membawakan eksposisi eksegesis dari perjanjian lama, kita akan melakukannya secara rutin. Meletakkan sebuah pesan bersamaan membutuhkan usaha, melakukan segala usaha eksegetikal, menentukan teks terbaik, mendefinisikan kata, menafsirkan bahasa kiasan, meneliti struktur dan genre, menghubungkannya dengan budaya, menyeleksi teologi. Alkitabnya membutuhkan waktu dan menjadikannya ke dalam bentuk khotbah yang baik. Bahkan dalam mengajar sebuah kelas Alkitab, kita harus melihat lagi data mentah untuk memberikan presentasi yang tepat. Tapi pastilah untuk presentasi ekspositori, sebuah ibadah formal, pengajaran informal, penulisan artikel, kita perlu mengatur kembali materinya dan memilih apa yang digunakan dan menambahkan bagian khotbah yang membuatnya lebih efektif. Semakin pendek waktu bicara, semakin besar usaha yang harus dilakukan untuk membentuk pesan dan mengatakan substansinya. Bagi kita sampai sekarang membutuhkan waktu 10 sampai 15 sampai 20 jam untuk mempersiapkan sebuah eksposisi, tergantung pada pesannya dan jumlah waktu bicara. Dari jumlah waktu bicara, bagian eksegesis hanya setengah perjalanan. Pekerjaan untuk mengembangkan eksposisi membutuhkan waktu yang sama besarnya. Halaman-halaman berikutnya akan melacak beberapa langkah tambahan dalam mengembangkan eksposisi. Apakah eksposisi tertulis, sebuah kelas informal atau khotbah? Pengaturan sebuah eksposisi eksegesis sama dalam seperti setiap kasus, walaupun tipe presentasi bisa berubah. Sintesis dari sebuah bagian dimulai dengan sebuah garis besar eksegetikal dan membentuk sebuah ringkasan eksegetikal. Dalam melakukan sintesis sebuah bagian, kita berusaha mengartikulasikan struktur dan kesatuan teks. Langkah-langkah diberikan di bawah. Jika diikuti akan menjaga agar eksposisi meliputi seluruh bagian, tidak mengabaikan bagian yang tidak cocok dengan pesan dan meliputnya secara benar, sehingga pesan itu memiliki kesatuan dan progresi serta kejelasan. Dengan latihan, beberapa prosedur itu akan terjadi secara insting, tetapi langkah yang pertama harus diikuti untuk memastikan suatu sintesis yang lengkap dan akurat. Kita menggunakan Mazmur sebagai contoh, tetapi metodenya bisa digunakan setiap bagian dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Mengembangkan garis besar eksegetikal. Setiap garis besar eksegetikal adalah sebuah garis besar yang menggambarkan di dalam kata-kata Anda sendiri. Dan isi dari bagian itu
Hal itu ditulis dalam kalimat lengkap atau pikiran lengkap dan bukan topik. Hal ini haruslah historis, deskriptif dalam pengkalimatannya dan harus ditafsirkan dan tidak mengambil kiasan tinggi. Sebagai contoh, Mazmur pasal 2. Langkah pertama ringkas ayatnya atau klausa utama dari narasi, yaitu pemazmur mengekspresikan keheranan terhadap bangsa-bangsa yang merencanakan suatu pemberontakan yang tidak bisa berhasil. Pemazmur mengatakan kalau raja-raja dunia itu telah memutuskan untuk melawan Tuhan. Pemazmur mengutip pernyataan mereka untuk memberontak melawan otoritas Tuhan dan rajanya. Pemazmur menunjukkan bahwa Tuhan mentertawakan kesombongan para pemberontaknya. Pemazmur memperkirakan satu hari Tuhan akan menyatakan penghukuman dalam murka dan menakutkan bagi seluruh pemberontak. Pemazmur mengutip pernyataan Tuhan kalau Dia telah memberi raja yang bertahta di Sion. Pemazmur mengutip pernyataan raja yang menceritakan perjanjian yang menyatakannya sebagai raja yang diurapi. Pemazmur mengutip penegasan raja kalau Tuhan telah berjanji memberikan seluruh bangsa sebagai milik jika Ia memintanya. Pemazmur mengutip penegasan raja bahwa Tuhan telah memerintahkan dia untuk menghancurkan bangsa-bangsa pemberontakan. Ini adalah katakanlah mengambil intinya. Langkah kedua adalah kelompokkan ringkasan. Langkah ketiga adalah ringkas tiap kelompok ringkasan. Kemudian selanjutnya pemazmur, langkah berikutnya ringkasan eksegetikal atau sinopsis. Mengembangkan garis besar ekspositori. Kemudian ide ekspositori itu seperti apa. Lalu yang terakhir adalah formula penerapan. Jadi sampai di sini begitu rumitnya. Jadi kita bersyukur ada banyak tafsiran-tafsiran Alkitab yang sudah dikerjakan oleh mereka yang bergerak di dalam eksegesi dan ekspositori, sehingga kita tidak perlu berjuang dari lebih awal. Jadi artinya ada banyak tahapan orang mau belajar, tetapi yang utama kita perlu memahami firman Tuhan itu kepada sumber aslinya. Karena manusia terbatas untuk memahami, setelah kita melakukan upaya, kita perlu menaruh senantiasa meminta Roh Kudus untuk setiap kita belajar kebenaran firman Allah. Konteks aslinya dan bagaimana teks Alkitab yang ditulis untuk orang-orang yang terdahulu itu diterapkan karena firman Allah berlaku untuk dulu dalam proses perjalanan waktu dan untuk sekarang dan untuk masa depan. Shalom, salam podcast M116.